political bleeding, pendarahan politik ini di dalam internal para pemain-pemain buffer ini sebetulnya kan pemain-pemain political broker ya. Jadi yang kemudian kayaknya di dalam tubuh Golkar sendiri split gitu. Nah, jadi info-info kayak gini nih tiba-tiba mencuat, tapi kalau kita lihat beberapa kasus ini kan sama kayak WikiLeaks. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Ibrahim Aji Channel. Nanti juga akan tayang di channel saya yang lain, insya Allah. Udah lama saya nggak sowan ke Mahaguru Geopolitik dan Geostrategi Bang Hendrajit, Dr. Hendrajit. Mantan wartawan senior banget, jauh di atas saya. Ini di kantornya ini enak banget, adem, dan insya Allah suaranya juga lebih bagus kalau di kantor ini, dan klasik, banyak buku di sini. Bang Hendrajit, saya lihat di tasnya selalu ada buku, di mana-mana selalu baca buku. Nih, menarik. Nah teman-teman, kita mungkin ke depan akan lebih seringnya Bang ya, insya Allah ya, untuk update current isu dari sisi pandang seorang pengamat politik dan pengamat geopolitik dan geostrategi tepatnya. Tapi Bang Hendrajit ini kalau ngobrol off the record seringkali infonya A1 dan saya cukup kaget. Ya mungkin karena wartawan investigatif dulunya. Nah pertama ini Bang kan lagi rame nih soal Pandora Papers yang adalah mengungkap skandal pajak orang kaya dunia. Nah itu disebutkan misalnya ada Presiden Rusia Vladimir Putin, ada Raja Yordania, bahkan ada artis dari Jerman itu Claudia Schiffer dan yang lain-lain. Bahkan yang menarik adalah yang kemudian menjadi ramai di berbagai grup WAG oposisi adalah Pak Luhut Panjaitan dan Pak Airlangga, Menko Perekonomian ya, Perekonomian dan Ketua Umum Golkar. Ini kita orang langsung heboh. Bahkan besok, nih saya hari ini saya wawancara ngobrol dengan Bang Hendrajit. Besok itu akan ada demo teman-teman Prodem, Bang Iwan Sumule dan kawan-kawan ke KPK untuk soal ini, soal Pak Luhut dan Pak Airlangga ini saya nggak ngerti apa tujuannya demo itu kok ke KPK. Emangnya KPK apa? Yang mengeluarkan Pandora Papers. Tahu saya yang mengeluarkan Pandora Papers adalah konsorsium jurnalis investigasi internasional di Washington DC. Nah kita akan ngobrol dengan pakar geopolitik kita tentang isu-isu ini. Nanti akan ada isu yang lainnya pastinya. Ini dilihat dari sudut pandang yang lain. Karena sebenarnya kalau kita lihat kalau soal skandal pajak, ya pajak yang disembunyikan, terus selesai. Gitu. Tapi jadi heboh karena ada nama Pak Luhut gitu kan. Oke, gimana Bang komentar Bang nih? Ya, jadi benar kalau saya lihat yang saya lihat dari soal ini bukan pada kasusnya itu sendiri ya, karena itu tadi yang seperti Mas Aji katakan lebih ke persoalan penghindaran pajak dari itu dan konteks yang lebih saya sorot sebetulnya menyangkut dua sosok ini dalam sebagai pelaku politik sebetulnya. Iya. Jadi ini tidak lepas dari Pak Luhut sama Bang Airlangga ini sebagai bagian dari konglomerasi politik di negeri kita yang sebetulnya selain memang pemain-pemain kunci di Golkar, bagaimana waktu itu kan pertarungan antara Pak Airlangga dengan siapa dulu Bambang Susetio ya. Itu Pak Luhut sendiri kan turun ke lapangan langsung untuk menyelesaikan entah gimana konsesinya, tapi terus kalau nggak salah Pak Bambang Susetio kan mundur ya, terus dapat DPR itu segala macam pasti MPR, itu berarti kan ada take and give gitu. Tapi dari situ sudah tergambar ini dalam satu barisan ini kan. Dan kalau kita lihat derivat ke atasnya itu memang kalau saya lihat Pak Airlangga ini kan putra dari Pak Hartarto yang 14 menteri dulu mundur dari kabinet Soeharto kan. Ya. Dan itu kelihatan dulu kan Pak Ginanjar dengan Pak Hartarto. Nah ini memang boleh dibilang Ginanjar Boys kalau di Golkar. Nah, Pak Luhut bagian integral di situ juga dan yang memunculkan Airlangga. Nah di sisi lain ada kasus lain Pak Aziz Samsudin kan kena ini KPK tuh.
Nah, jadi ini kayak bleeding di dalam political bleeding, pendarahan politik ini di dalam internal para pemain-pemain buffer ini sebetulnya kan pemain-pemain political broker ya. Jadi yang kemudian kayaknya di dalam tubuh Golkar sendiri split gitu. Nah, jadi info-info kayak gini nih tiba-tiba mencuat, tapi kalau kita lihat beberapa kasus ini kan sama kayak WikiLeaks. Jadi ya memang seperti itu datanya, tapi kalau dilihat konteksnya kan sudah ini. Jadi kayak keterangan dari jubir Pak Luhut yang di Pak Jody, Mas Jody. Jadi itu ya faktanya seperti itu ya. Jadi beritanya itu berita lama, cuman kan dalam konteks sekarang itu punya gaung yang terpisah, tapi ini punya inisial sendiri. Nah, efek domino yang tidak dibayangkan itu kalau dari segi kasusnya sendiri sudah mungkin udah lewat, walaupun pernah ada kasus itu, tapi justru dalam konteks ini membawa dampak yang lain. Iya, jadi kalau dari penjelasan Pak Jody, juru bicaranya Pak Luhut itu, Pak Luhut memang pernah menjadi direktur utama di Petro Capital SR pada 2007 sampai 2010 udah selesai. Emang perusahaan itu ada di Panama gitu. Nah, ya ini menarik karena di artikel Tempo ini saya baca, menurut Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Surya Utomo, perusahaan cangkang dapat dipakai untuk menghindari pajak dalam bisnis yang sah. Nah, di artikel ini Tempo menjelaskan, memang Pandora Papers menguak aset rahasia, kesepakatan bisnis dan kekayaan tersembunyi dari pejabat dan miliarder. Salah satunya ya mereka membuat kesepakatan bisnis di negara bebas pajak. Nah, pendirian perusahaan di negara suaka pajak belum tentu mengindikasikan pelanggaran. Banyak pembisnis menggunakan untuk urusan legal juga. Jadi bahkan untuk kita nggak ada pengaruhnya sama sekali sebenarnya untuk masyarakat ya. Tapi ya itu tadi, itu menjadi krusial ketika ini justru split di dalam para pemain-pemain yang sebetulnya satu grup tadinya kan. Dan ini ada unsur saling buka, tapi konteks datanya sendiri sebenarnya sudah kadaluarsa. Tapi di dalam konteks pertarungan antar para laskar ini yang di dalam para pemain-pemain buffer ini menjadi satu yang saling membakar. Ya itu, jadi kalau saya lihat sih begitu. Iya. Ya, jadi apa Bang kira-kira targetnya nih kalau kita lihat ya? Apakah melemahkan posisi? Apa sih kita lihat yang paling dekat gitu? Ya, apakah kalau begitu dominannya Pak Luhut sekarang di kabinet sehingga ada juga yang ingin cawe-cawe dengan ini. Tapi kalau kita lihat kan yang mengeluarkan riset hasil ini, Pandora Papers ini kan si Konsorsium Jurnalisme Investigatif Internasional itu, CGI itu. Iya. Dia kan sebenarnya nggak ada kepentingan dengan politik kita. Tapi itu naluri investigator kan. Gitu. Jadi kita belum bisa melihat ya, apa sih sebenarnya, apakah Pak Luhut lagi ditarget nih? Kalau dia lagi ditarget ya mau diapain gitu. Ya itu yang saya katakan tadi, ini dampak dari yang sesuatu yang nggak ada berhubungan, tapi ini kemudian bisa menjadi efek domino yang tersendiri di saat sekarang ke proyeksi 2024 ini sebetulnya ada pertarungan antar dua konglomerasi politik sebetulnya kan, dan itu yang bisa kita lihat antara kalau di Golkar nih Ginanjar Boys dengan JK Boys ini kan, dan ini kelihatan terasa betul dalam pertarungan antara Bambang Susetio dengan Erlangga. Nah ini mereka sama-sama dalam posisi karena menguasai sarana yang sama ini ya, sarana kunci, entah partai, jejaring komunitas bisnis, di profesional, bahkan mungkin juga di TNI gitu, akan mengarah kepada kingmaker ini kan, mengajukan ini jagonya masing-masing. Nah ini yang akan menjadi katalisator dari penajaman konflik itu, karena nanti pada akhirnya berkaitan juga dengan siapa-siapa yang akan beredar di dalam bursa pencalonan presiden 2024, plus ada gerakan yang tetap jalan terus soal 3 periode ini ya, yang sebetulnya itu juga itu kan juga lain lagi ya. Jadi politik di Indonesia jadi bolanya itu nyentuh ke segala ini yang liar, kayak bola biliar gitu. Gitu ya.
liar ya sebenarnya ini ya. Ya itu akhirnya jadi out of control. Out of Nah, control. tinggal siapa yang paling siap mengantisipasi permainan tak terduga ini, ya apa namanya, ya itu yang bisa tetap pegang inisiatif. Ya kalau kita lihat dari senioritasnya Pak Luhut sepertinya bisa mengontrol. Iya, gitu sepertinya begitu. Dan kelihayannya selama ini kan. Memang petarung kan, tipologi petarung. Ya kalau Pak Airlangga kurang tahu juga karena di sini Pak Airlangga kalau di berita di Tempo juga kita lihat disebutkan memiliki perusahaan Buckley Development dan Smart Property itu di dalam Pandora Papers itu. Tapi Pak Airlangga kalau nggak salah menolak ya. Mengklaim tidak mengetahui pendirian Buckley Development dan Smart Property gitu. Iya. Nah kalau Pak Luhut dia nggak menolak, memang dikatakan pernah jadi direktur di situ tapi sampai 2010 sudah tidak lagi. Itu pejabat publik sebetulnya udah lepas. Udah lepas gitu. Jadi sebenarnya tidak ada salahnya juga orang berbisnis dia bikin bisnis di negara safe haven, ya nggak ada salahnya, itu hak dia gitu kan. Iya. Gitu Bang. Oke Bang, nih menarik ya, nih next ya teman.